Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur adalah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, yang dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Teman-teman sekalian, kajian kita di pertemuan ke-12 atau materi ke-12 kita ini kaitan dengan pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kajian atau pemikiran Ahmad Dahlan begitu. Sekarang kita coba mendiskusikan atau istilahnya menelaah beberapa poin-poin pokok pikiran yang kemudian dihubungkan dengan pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari. Kita tahu bahwa Hasyim Asy'ari ini merupakan seorang tokoh nasional Indonesia pada khususnya, yang merupakan tokoh pendiri organisasi besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama begitu. Bagaimana kemudian pola pemikirannya, kemudian pemikiran pendidikan Islamnya yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat Islam, utamanya masyarakat Islam yang ada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia begitu. Nah, sedikit kita akan coba ulas profil singkat dari beliau yang saya ambil dari Wikipedia. Sebetulnya banyak sumber yang membahas tentang tokoh Hasyim Asy'ari ini. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini bagian belakangnya juga sering diejak Asy'ari atau Ashari. Ya, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1871 dan meninggal di Jombang, Jawa Timur pada tahun 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Kebertepatan pada tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau 7 Ramadan, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah begitu. Nah, beliau jadi lahir tahun 1287 dan wafat tahun 1366 Hijriah. Nah, beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Ini merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdiyin dan ulama santren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru atau Soko Guru ya. Jadi kalau kita bicara tokoh nasional Islam yang berpengaruh, kita bisa sebut salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan beliau ini sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang sayang pada beberapa pekan yang lalu, beberapa saat yang lalu, ada sebuah polemik yang kemudian terjadi kaitan dengan tidak tercantumnya Hasyim Asy'ari dalam istilah daftar nama sejarah ya, daftar nama tokoh nasional yang ditulis di sejarah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu, yang kemudian langsung
diklarifikasi oleh Menteri Nadiem Makarim begitu. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan seseorang yang cerdas. Bahkan ketika usianya masih sangat muda, beliau sudah mendapat gelar Hadratus Syekh atau Tuan Guru Besar. Ia mulai mendapat pelajaran agama di bawah bimbingan ayahnya yang bernama Kiai Asy'ari ketika Hashim Asy'ari berusia 6 tahun. Nah, di antara bidang-bidang ilmu yang dipelajarinya antara lain adalah tauhid, hukum Islam, bahasa Arab, dan juga hadis begitu. Nah, ketika usia 13 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sudah memulai membantu ayahnya untuk mengajar. Pada usianya yang 15 tahun, beliau sudah berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain di Jawa Timur dan Madura. Dan tahun 1891 ia belajar di pesantren terkenal milik Kiai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, baru setahun di pesantren tersebut, Hashim Asy'ari kemudian menikah dengan putri gurunya yang bernama Khadijah. Nah, tahun 1892, Hashim Asy'ari dan istrinya diberangkatkan oleh Kiai Yakub untuk menunaikan ibadah haji dan belajar. Namun, 7 bulan di sana, istri Hashim Asy'ari meninggal dunia dan beliau pun kembali ke Indonesia. Jadi, memang kalau tokoh atau kiai besar atau anak yang cerdas ya, seperti Hashim Asy'ari ini, tentu ini menjadi mutiara dan bisa dibilang idaman dambaan, istilahnya menantu ideal dari tokoh-tokoh ulama yang lain. Nah, salah satunya kecerdasan, kemudian akhlaknya yang bagus yang diperlihatkan atau yang dimiliki oleh Hashim Asy'ari ini kemudian menjadi daya tarik sehingga seorang tokoh bernama Kiai Yakub yang memiliki pesantren terkenal di Sidoarjo kemudian tertarik untuk meminangnya menjadikan Hashim Asy'ari sebagai menantu begitu, dan menikah dengan anaknya yang bernama Khadijah. Nah, namun ketika tahun 1892, Hashim Asy'ari dan istrinya ini kemudian diberangkatkan oleh Kiai Yakub ke Tanah Suci untuk ibadah haji dan belajar agama, memperdalam belajar agama. Namun sayangnya qadarullah ketika usia 7 bulan istri dari Hashim Asy'ari meninggal dunia sehingga Hashim Asy'ari kembali ke Indonesia. Nah, kemudian 3 bulan kemudian ia berangkat lagi ke Arab Saudi untuk belajar agama. Nah, selama 7 tahun di Arab Saudi, Hashim Asy'ari berguru di antaranya kepada Syekh Mahfud Al-Tarmisi, ini seorang ahli hadis, dan kepada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dua sosok atau tokoh ulama terkemuka waktu itu. Nah, selama Hashim Asy'ari di Arab Saudi, Muhammad Abduh sedang gencar-gencarnya menyebarkan pemahaman pembaruan pemikiran Islam yang menarik perhatian pelajar Indonesia yang sedang belajar di Mekah, tak terkecuali murid Syekh Ahmad Khatib, yakni Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Jadi ada satu ketersambungan antara Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Keduanya ini merupakan sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi begitu. Nah, ketika di Arab Saudi, ini pemikiran Muhammad Abduh ya sedang gencar-gencarnya pemahaman modernisasi. Muhammad Abduh sedang gencar-gencarnya yang bertitik pola di Mesir waktu itu. Sedang gencar-gencarnya pemikiran modernisasi, termasuk Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari ini sempat tertarik dengan pola pemikiran Muhammad Abduh. Nah, kemudian sepulang dari Mekah, Hashim Asy'ari ini mendirikan pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang menjadi cikal bakal atau embrio berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, arus modernisme pemikiran Islam semakin kentara masif dalam masalah keislaman di Indonesia.
umat Islam tidak sedikit yang terpengaruh oleh corak pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, situasi tersebut yang kemudian memunculkan dua respon yang berbeda. Kelompok modernis, semisal Muhammadiyah, senantiasa bertekad membersihkan tradisi dan budaya Jawa yang mengandung TBC. TBC ini tahayul, bid'ah, dan khurafat, sementara kelompok tradisionalis berupaya mengharmonikan tradisi dan budaya melalui polesan-polesan bernuansa Islami begitu. Jadi ketika Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia, nah suasana pemikiran keislaman ini setidaknya terbagi dua kelompok besar. Ada kelompok modernis, ada kelompok tradisionalis begitu. Dua kelompok yang cukup cukup memiliki haluan pandangan yang berbeda begitu. Kalau modernisasi ini diwakili oleh Muhammadiyah begitu, Ahmad Dahlan, dan tradisionalis ini diwakili oleh kelompok-kelompok ulama-ulama tradisional. Salah satunya adalah Hasyim Asy'ari begitu. Hasyim Asy'ari. Jadi kalau dalam cerita yang lain, jadi setelah beberapa bulan kembali ke tanah Jawa begitu, tepatnya tahun 1899, dari pengembaraannya di kota suci Mekah, Hasyim Asy'ari kemudian mengajar di pesantren milik kakeknya yang bernama Pesantren Gedang. Kemudian pada 26 Rabiul Awal tahun yang sama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan pesantren Tebu Ireng di daerah Kelurahan Cukir, Jombang. Pesantren Tebu Ireng pada mulanya terdiri dari 28 santri yang diambil dari pesantren Gedang. Lambat laun pesantren ini berkembang dan memiliki banyak santri yang berasal dari Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya begitu. Nah, selain bermaksud mengamalkan ilmunya, pendirian ini merupakan tradisi pesantren, yaitu jika seseorang telah menyelesaikan pelajarannya yang terakhir dan ingin mendirikan pesantren, maka dengan izin gurunya, ia membawa serta santri-santri gurunya untuk mendirikan pesantren baru begitu. Nah, jadi sebelum Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, pesantren yang fenomenal sampai sekarang. Nah, beliau ini sempat mengabdi di pesantren Gedang milik kakeknya begitu. Nah, kemudian tahun yang sama Hasyim Asy'ari bermaksud untuk mendirikan pesantren dalam rangka untuk mengamalkan ilmunya lebih maksimal gitu. Maka didirikanlah pesantren Tebu Ireng Jombang gitu. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi setelah pulang dari Arab Saudi, ya tepatnya di Mekah waktu itu, kondisi hasanah pemikiran Islam itu terbagi ke dalam dua poros besar, ada poros modernis dan ada poros tradisionalis begitu. Nah, pergumulan antara kaum modernis dan kaum tradisionalis di saat awal-awal Islam Indonesia memasuki arus pembaruan terasa begitu kental. Banyak kritik yang dikemukakan kalangan Islam modernis terhadap Islam tradisionalis. Misalnya soal mengunjungi kuburan, doa lewat perantara, dan masalah tarekat. Nah, bagi kalangan modernis, perilaku-perilaku ini dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Sementara kalangan tradisionalis sendiri tidak menerima kritikan tersebut karena dianggap masih punya landasan normatif yang kemudian menjadikan hal-hal tersebut masih bisa dilaksanakan begitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kemudian cikal bakal terjadinya kemudian munculnya pemikiran-pemikiran Islam yang terjadi pada saat tahun atau abad ke-20 ya. Kisaran tahun 1900 sampai 1950-an begitu. Dalam konteks studi sosial, tradisional memiliki pengertian yang berlawanan dengan modernisme. Menurut
Sayyid Hasan Nasr, Islam tradisional dipahami sebagai faset atau wajah Islam dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, Islam tradisional ini menerima Al-Quran sebagai kalam Tuhan, baik kandungan maupun bentuknya. Ini sebetulnya sama pula dimiliki oleh modernis sebetulnya. Nah, kemudian Islam tradisional menerima koleksi ortodoks yaitu Sihah yang 6 dari kalangan Sunni dan 4 buku dari kalangan Syiah. Begitu. Nah, ini Bapak kutip dari pendapatnya Sayyid Hasan Nasr ya. Sayyid Hasan Nasr yang kemudian ditulis dalam bukunya Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern. Kemudian yang ketiga, Islam tradisional mempertahankan syariah sebagai hukum ilahi selama berabad-abad, di samping menerima kemungkinan pandangan-pandangan segar lainnya melalui kias, ijma, dan istihsan. Begitu. Kemudian Islam tradisional memandang sufisme sebagai dimensi batin atau jantung wahyu Islam. Kemudian Islam tradisional mempertahankan islamisitas seni Islam sebagai hal yang berkaitan dengan spiritualitas Islam. Kemudian Islam tradisional menerima sistem khilafah dan peranata-peranta lain semisal kesultanan yang berkembang dalam sinaran syariah sesuai kebutuhan umat. Nah, dari beberapa karakteristik tersebut, Islam tradisional sebenarnya adalah Islam murni, yaitu Islam yang berupaya melaksanakan Islam sesuai warisan atau tradisi yang diterima dari generasi pendahulunya. Akan tetapi permasalahan akan menjadi lain apabila yang dilaksanakan atau yang dilestarikan itu merupakan tradisi yang berasal dari agama lain, yang Islam sendiri tidak menoleransi keberadaannya. Gitu. Nah, dalam konteks keindonesiaan, menurut Fahri Ali dan Bakhtiar Effendi, tradisionalisme Islam lahir karena adanya kelompok masyarakat yang berupaya mempertahankan tradisi dalam kehidupan beragama mereka. Mereka adalah masyarakat petani yang tinggal di pedesaan. Islam berkembang di kalangan mereka lebih menekankan aspek loyalitas terhadap pemuka agama daripada kepada substansi ajaran Islam yang bersifat rasionalistis. Dengan ini yang berkembang adalah sikap taklid dan taat kepada para ulama, sementara itu ajaran yang disampaikan para ulama lebih banyak terpusat pada bidang ritual, sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Mengingat adanya kesesuaian antara sufisme Islam dengan mistik Hindu yang telah dikenal masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, pemikiran tradisionalisme Islam berhasil digalang oleh penduduk pedesaan. Kelompok santri tradisional ini oleh Clifford Geertz disebut sebagai kelompok kolot atau tradisional. Nah, ini Bapak kutip dari bukunya Fahri Ali dan Bakhtiar Effendi, di bukunya yang berjudul Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru. Nah, itu diantara karakteristik kelompok tradisionalis begitu. Nah, untuk menghindari dan meredam konflik atau perbenturan antara kaum tua dan kaum muda, syariat Islam kemudian bermaksud memoderasi keduanya dengan mengadakan forum dialog. Maka diadakanlah beberapa kongres Al-Islam, yang pertama di Cirebon, namun belum berhasil meredam konflik begitu. Nah, tahun 1925 di Kairo dan 1926 di Mekah, Kongres Islam Internasional terlaksana seiring dua isu internasional. Pertama, isu runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Kedua, kekuasaan Arab Saudi jatuh ke tangan pemimpin Wahabi, Abdul Aziz bin Saud. Gitu. Nah, pada kongres kedua lah perpecahan kaum muslimin yang ada di Indonesia kembali meruncing. Ada kekhawatiran Raja Ibnu Saud melakukan restriksi atau pembatasan terhadap pendidikan dan ritual beraliran mazhab Syafi'i di Hijaz. Sementara kaum modernis sangat senang dengan tampilnya Ibnu Saud di panggung kekuasaan. Jadi ada kekhawatiran ketika misalkan pemimpin Wahabi berkuasa di Arab Saudi, ya, yang dipimpin oleh Ibnu Saud,
itu kemudian melakukan restriksi atau pembatasan terhadap pendidikan dan ritual keagamaan yang bermazhab Syafi'i di Hijaz begitu. Sebaliknya, sementara kaum modernis sangat senang, ya, istilahnya sangat senang dengan tampilnya Ibnu Saud di panggung kekuasaan begitu. Nah, untuk menghadapi kekhawatiran tersebut, pada pertengahan Januari 1926, Kiai Haji Wahab Hasbullah, putra pesantren Tambak Beras, Jombang, yang menjadi murid Hasyim Asy'ari dengan restu gurunya, mengundang para ulama tradisional terkemuka untuk mendukung pendirian Komite Hijaz. Komite ini bertugas mengutus delegasinya ke Mekah untuk mewakili kepentingan tradisional dalam Muktamar Alam Islami kedua. Jadi intinya bahwa kenapa kemudian Nahdlatul Ulama nantinya akan dibentuk, ya salah satunya ada kekhawatiran, ada pengaruh kepemimpinan Ibnu Saud di Arab Saudi yang kemudian khawatir merestriksi atau melakukan pembatasan terhadap pendidikan dan ritual yang bermadzhab Syafi'i di Hijaz, sehingga di Indonesia atas inisiasi Ki Haji Wahab Hasbullah ini kemudian mengumpulkan para ulama untuk kemudian mendirikan atau mendukung pendirian Komite Hijaz. Di antara tugas komite ini adalah mengutus delegasinya ke Mekah untuk mewakili kepentingan tradisional dalam Muktamar Alam Islami kedua. Nah, Komite Hijaz ini pada awalnya mengutus Kiai Haji Bisri dan Kiai Haji Asnawi untuk pergi ke tanah Hijaz. Tapi kemudian gagal dilakukan karena keduanya ketinggalan kapal. Sebagai gantinya, Komite Hijaz menyampaikan pesan melalui telegram. Waktu itu mungkin surat ya. Nah, ada 4 poin pesan yang disampaikan oleh Komite Hijaz. Yang pertama, meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap berlakukan kebebasan bermazhab 4. Yang kedua, memohon tetap diresmikan tempat-tempat bersejarah yang telah diwakafkan untuk masjid, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Hijron. 3. Memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji seperti ongkos haji dan syekh haji. Yang keempat, memohon semua hukum yang berlaku di Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum tertulis. Ini di antara 4 pesan Komite Hijaz untuk Arab Saudi begitu. Yang saya kutip dari bukunya Dr. atau Profesor Toto Soeharto. Nah, tapi dari 4 poin yang diajukan, hanya masalah kebebasan menjalankan praktik keagamaan menurut mazhab 4 yang mendapat jawaban. Sehingga tanggal 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di rumah Ki Haji Wahab Hasbullah untuk mengesahkan bentuk Komite Hijaz. Nah, setelah komite disahkan, pembentukannya, mereka sepakat mendirikan organisasi permanen yang mewakili kalangan ulama tradisional. Organisasi tersebut bernama Nahdlatul Ulama. Jadi menurut Steinbring, bahwa Ki Haji Wahab Hasbullah adalah seorang organisator yang kuat yang menjadi motor dan pendorong berdirinya NU. Tapi Ki Haji Hasyim Asy'ari lah yang menjadikan NU cepat populer karena ia adalah tokoh penuh karisma. Jadi sebelum Kiai Haji Wahab Hasbullah ini membentuk organisasi Nahdlatul Ulama, tentu saja beliau meminta izin dulu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian diizinkan. Dan Hasyim Asy'ari karena tokoh yang penuh karismatik, dengan kekarismatikannya ini NU Nahdlatul Ulama cepat populer, cepat kemudian menyebar ke seantero negeri. Tuh. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pola pendidikan, kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi dengan banyak pesantren gitu. Di antara kemudian lembaga pendidikan yang menjadi unggulan
organisasi ini adalah pesantren-pesantren dengan muatan kitab kuning, begitu. Nah, pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai watak utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri khas. Karena pesantren memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti madrasah atau sekolah. Salah satu ciri utama pesantren sebagai pembeda dengan lembaga pendidikan lainnya adalah pengajaran kitab kuning, yakni kitab Islam klasik yang ditulis dalam bahasa Arab, baik yang ditulis para tokoh Muslim Arab maupun para pemikir Muslim Indonesia. Nah, sebagai kurikulum pesantren, kitab kuning ditempatkan pada posisi istimewa karena keberadaannya menjadi unsur utama dan sekaligus ciri pembeda antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Pada pesantren di Jawa dan Madura, penyebaran keilmuan jenis kitab dan sistem pengajaran kitab kuning memiliki kesamaan, yaitu sorogan dan bandongan. Kesamaan ini menghasilkan homogenitas pandangan hidup, kultur, dan praktik-praktik keagamaan di kalangan santri. Pada perkembangan yang paling awal, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang setara dengan tempat-tempat pengajian yang telah merumuskan kurikulumnya, yakni pengajaran bahasa Arab, tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan lain-lain. Untuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar atau santri yang kemudian disebut pesantren. Meski bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu pendidikan ini merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi. Nah, itu diantara prolog ya yang berkaitan dengan bagaimana pesantren yang ada di Indonesia kaitan dengan pesantren yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita sedikit berbicara tentang pesantren Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng ini yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada mulanya hanya ditujukan bagi para santri yang hampir mencapai tahap sempurna. Untuk menghadapi santri-santri sepuh ini, metode yang digunakan adalah metode musyawarah. Dari pendidikan model ini, Kiai Hasyim Asy'ari berharap para santrinya dapat mendirikan pesantren-pesantren baru. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi terkenal sewaktu santri-santri angkatan pertamanya berhasil mendirikan pesantren. Nah, di antara pesantren-pesantren yang didirikan oleh alumni pesantren Tebu Ireng adalah pesantren Lasem di Rembang, pesantren Darul Ulum di Peterongan Jombang, pesantren Mambaul Ma'arif di Den Anyar Jombang, pesantren Lirboyo Kediri, dan pesantren Asem Bagus di Situbondo. Pelajaran di pesantren Tebu Ireng pada awalnya hanya mementingkan pelajaran agama dan bahasa Arab. Kondisi ini sama dengan keadaan pesantren dan surau-surau lainnya di seluruh Indonesia. Nah, menurut Mahmud Yunus, hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kiai dan ulama Indonesia pada masa itu kebanyakan memperoleh pelajaran di Mekah. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, otomatis mereka mengembangkan ilmu dan model pendidikan yang mereka peroleh selama di Mekah. Memang Mekah pada waktu itu merupakan pusat dan sumber pengajaran agama dan bahasa Arab. Hanya memerlukan waktu 10 tahun, pesantren Tebu Ireng yang memakai metode sorogan dan bandungan antara tahun 1899 sampai 1916 menjadi pesantren besar. Hal ini selain berkat keulamaan dan intelektualitas pendirinya, juga disebabkan oleh kompetensi pembantu-pembantunya yang merupakan kiai senior seperti Kiai Alwi, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Baydlawi, dan Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka adalah keluarga pesantren yang memegang peranan menentukan bagi kejayaan pesantren Tebu Ireng. Itu diantara sedikit ulasan kaitan dengan pola pemikiran pendidikan Islam Hasyim Asy'ari yang nanti kalian coba eksplorasi di referensi-referensi lain. Bapak coba menyampaikan timbulan kaitan dengan bagaimana proses mula terjadinya atau terbentuknya organisasi besar Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi organisasi
nomor 1 di Indonesia, organisasi besar nomor 1 di Indonesia. Dimana awal mulanya tadi Bapak sampaikan dari pola atau pemikiran Hasyim Asy'ari dengan pesantren Tebu Ireng Jombangnya. Begitu. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.